Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK 2021. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. UTBK 2021 ini menjadi kabar gembira dan tidak gembira bagi sebagian adik-adik. Pasalnya, di tahun 2020 kemarin UTBK hanya TPS saja. Tetapi tahun ini kembali lagi dilengkapi dengan Saintek atau Soshum. Nah, apapun itu, tidak ada alasan bagi kalian untuk menyerah. Kesempatan kalian untuk berjuang masih terbuka selebar-lebarnya. Nah, di sini Kakak akan membahas soal Saintek Kimia tahun 2019 bagian yang pertama untuk soal nomor 41 sampai dengan 46. Yang pertama nomor 41 ya. Data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan dalam tabel berikut. Pasangan atom dalam tabel periodik unsur yang terletak dalam satu golongan adalah. Nah, dalam tabel periodik unsur yang terletak dalam satu golongan itu yang mana? Yang punya elektron valensinya itu sama. Ya, kalau nanti satu periode itu apa? Yang jumlah kulitnya sama. Ya. Sekarang kalian perhatikan di sini ada simbol atomnya, ada nomor atomnya. Jadi untuk mencari elektron valensi harus kita konfigurasikan. Berhubung nomor atomnya di sini kecil, kita bisa pakai konfigurasi yang 28 ya, biar gampang. Karena semua nomor atomnya di bawah 20, berarti belum masuk ke unsur transisi. M4. Jadi kalau kita buat 22. Masih ingat kan pelajaran kelas 10? L8 berarti 26. Terus Z-nya 9, 27. Terus Q-nya 12, 2, 8, 10 ya, 2. Yang terakhir X 20 sama dengan 2, 8, 10. Nggak boleh ya, ujungnya harus paling besar 8. Jadi nggak bisa 10, 10-nya kita bagi 2 jadi 8, 2. Nah, yang mana elektron valensi? Elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi ini 2. Yang sama yang mana? 2, 2, 2, ya kan? Ini sama yang X. Jadi yang terletak dalam satu golongan itu M dengan Q nggak ada, M dengan X nggak ada, Q dengan X ada ya. Jadi jawabnya adalah E. Nomor 42. Data nomor atom dan nomor massa sama ya, seperti nomor 41 tadi, cuman beda di pertanyaan. Atom yang mempunyai energi ionisasi pertama yang paling kecil adalah. Nah, di sini sifat yang ditanya, sifat periodik ditanya adalah energi ionisasi. Nah, untuk menghafal sifat-sifat periodik unsur bisa kalian ingat dengan yang pertama itu ada lora positif rebas. Nih ya. Jadi ada nanti mendatar, itu berarti periode ya, dari kiri ke kanan, periode. Kemudian nanti secara vertikal, berarti ini untuk golongan. Oke, sifat yang ini dari kiri ke kanan semakin berkurang. Nih. Ke bawah semakin bertambah. Apa aja itu? Low-nya untuk logam. Kemudian ra-nya itu radius atau bahasanya jari-jari ya, jari-jari atom. Kemudian positif ke elektropositifan. Re-nya reduktor, basnya basah. Misalnya logam, dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin berkurang. Dari atas ke bawah atau dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin bertambah, seperti itu. Kemudian ada sifat yang kedua, di sini belum nampak ya, sifat energi ionisasi. Sifat yang kedua itu ada piano min as ya. Sama seperti tadi, dari kiri ke kanan periodenya dari atas
ke bawah golongannya. Kalau yang ini kebalikannya, dari kiri ke kanan semakin bertambah, dari atas ke bawah semakin berkurang. Apa-apa aja itu? PI itu inilah dia, potensial ionisasi atau energi ionisasi, sama ya. Kemudian A-nya afinitas elektron, N-nya lawan logam, non logam, O-nya lawan reduktor, oksidator, min-nya ke elektronegatifan, As-nya asam. Oke, jadi ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, untuk menentukan kalau ada soal yang seperti ini, kalian urutkan letaknya dalam SPU. Tadi di soal nomor 41 ya. Atau kalau kita buat kembali secara cepat ya. Lihat di sini M4 berarti kan 2. Ini kalau dibuat dianya periode, jumlah kulitnya 1 2. Kedua golongan 2. Terus ada L8 26. Berapa? Periodenya sama 2. Golongannya 6. Ini ya, 6. Bisa kan lanjutan yang nomor 41. Kemudian Z-nya. Iya, Z-nya ya. Z nomor atomnya 9. 2 7. Sama periode 2, golongannya 7. Q12 282, periode ketiga, karena jumlah kulitnya 3 1 2 3, golongannya 2. Nah, X20 2882 tadi ya, periodenya kulitnya 1 2 3 4, periode 4, golongannya nih 2. Oke, ini kan tadi nomor atomnya di bawah 20 semua, golongan A semua nih ya, 2A, 6A, 7A, 2A, 2A juga ya. Jadi kalau nomor atomnya di atas 20, kalian pakai konfigurasi 1S, 2S itu ya. Nah, jadi untuk mengetahui mana energi ionisasi yang paling kecil, kita gambarkan mereka dalam SPU ya. Ini kan periode 2, periode 2, periode 3, periode 4, kemudian golongannya ke kanan ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam SPU sini, oke, yang periode 2 yang mendatar sama berarti ya. Mana duluan? M di sini golongan 2A. Terus L ya, agak berjarak ya, L ini golongan 6A. Terus Z ya, nomor atomnya pun berdekatan, Z golongan 7A. Oke, terus ini tadi udah M, L, Z, tinggal Q sama X. Q dia di golongan 2A juga, periode 3. Ini kan tadi periode 2 kita buat, ini periode 3. Di sini berarti ada Q. Kemudian X-nya periode keempat, golongan 2A juga. Ini periode keempat, ini X. Nah, kalian perhatikan tadi sifat yang kedua, ini, yang ini. Nah, potensial ionisasi dari kiri ke kanan semakin bertambah, dari atas ke bawah semakin berkurang. Jadi yang paling kecil yang mana? Nampak di sini kan? Jadi yang paling kecil ini X. Jawabannya adalah D. Lanjut kita ke nomor 43. Data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom sama ya. Yang jadi pertanyaannya yang beda. Senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air adalah. Nah, di sini yang ditanya paling basa. Semua di sini bersenyawa dengan L, ya kan? Ada M, ada X, ada Q, Z-nya ada 2. Sekarang kita lihat aja sifat yang tadi. Kalau basa di nomor 42, sifat yang mana? Yang lora, positif, rebas. Ini ya kan? Basanya ini yang terakhir ya. Logam, radius, keelektropositifan, reduktor basa. Ingat kembali ya. Nah, jadi ini semakin ke bawah semakin bertambah, semakin ke kanan semakin berkurang. Jadi tadi kan letaknya udah tahu kalian kan, gimana nomor 42 seandainya dioret-oret tadi seperti apa. Kalau kita buat tadi gimana, ada si M ya kan, ada L, ada Z, terus di bawah M ada Q, ada X. Lihat kembali ya video yang nomor 42. Nah, seperti ini. Ini kan
Kalau kita lihat bahasanya tadi ini harus semakin berkurang, ini semakin bertambah. Jadi kalau ditanya yang paling basah, ya yang paling bawah ini, ke kanan berkurang, ke bawah bertambah. Jadi ini yang paling basah si X. Paling basah. Oke. Bisa ya. Jadi jawabannya XL. Nomor 44. Percobaan membuat air raja dilakukan menurut persamaan reaksi berikut. Pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat HCl 9M dan 20 ml dan diperoleh dari pencernaan pekat. Jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat dalam stoikiometri setara adalah. Nah, kalau ketemu soal yang panjang-panjang gini, sebenarnya kalian fokus aja langsung ke yang ditanya ya. Di sini ada 1 mol HNO3 katanya. Habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat adalah berapa mol gitu ya. Di reaksi ini kan nggak kelihatan di situ berapa elektronnya. Jadi kita harus tahu berapa elektronnya. Ada 2 cara. Pakai metode Bilox bisa, pakai metode setengah reaksi bisa. Di sini aku pakai cara setengah reaksi ya. Jadi kan HNO3 yang mau dicari. Kita lihat di sini setengah reaksinya yang mana. Cara membuat setengah reaksi kalian harus bisa mengionisasikan ya. Kalau HNO3 ya kan, HNO3 ini kan nanti H+ tambah NO3- ya. Terus apalagi di sini HNO3 nanti kan jadi sama NOCl. N di sini yang berubah ya. NOCl kalau kalian uraikan jadi apa? Cl-nya udah di luar ya kan. Jadi sisanya tinggal NO. NO-nya lihat jumlah Cl 1 jadi NO+. Nah, seperti itu. Terus kalau HCl gimana? H+ tambah Cl-. Oke. Jadi kalau Cl kawannya Cl2. Cl2 tidak bisa diionisasikan ya. Oke, kita buat di sini setengah reaksinya ya. HNO3 yang kita pakai NO3- ya. NO3- menjadi yang miripnya di sini kawannya nih ya. NOCl yang kita pakai NO+. NO+. Kita setarakan jumlah O-nya dengan menambahkan H2O. Di sini di kiri 3, di kanan masih 1. Jadi butuh berapa H2O? Butuh 2 H2O. Kita lihat hanya di kanan 4, di kiri nggak ada. Menyetarakan hanya dengan menambahi H+ karena ini asam. Jadi karena belum ada, tambah 4H+. Setelah itu kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron. 4 kali 1 4 muatannya, kurang 1 plus 3, di kanan plus 1. Jadi 3 supaya dia plus 1 dikurang berapa? Karena kan elektron, jadi yang positif yang lebih besar dikurangi elektronnya, dikurangi dengan 2 elektron. Cl yang ini HCl yang kita pakai Cl- ya. Kita buat di sini Cl- menjadi Cl2. Oke, pusatnya Cl-nya beda. Di kanan 2, di kiri 1. Kita tambah dengan 2. Tidak ada O, tidak ada H. Jadi udah abaikan saja, tinggal menyetarakan muatan. Di kiri 2 kali min 1 min 2, di kanan 0. Jadi butuh 2 elektron ya. Min 2 di kiri, min 2 di kanan. Oke, kelihatan kan elektronnya 2 sama. Nah, jadi kita tulis di sini ya. Kita gabungkan, tapi kan kita yang perlu di sini HNO3. Kita tulis aja yang HNO3. 2 elektron ditambah 4H+ ditambah NO3-. Ini kan tidak ada perkalian ya. Karena elektronnya udah sama, 2 elektron, 2 elektron. Nanti seandainya beda, berapa elektronnya, misalnya yang atas kali 1, yang bawah kali 2, hasil perkaliannya itulah ya yang jadi elektronnya. Lihat di sini berapa mol HNO3-nya? 1 mol ya. Ini 1 mol. Oke, kita mainkan perbandingan koefisien jumlah elektron yang terlibatnya. Langsung aja ya. Kalau ini 1 mol, elektronnya 2, koefisiennya langsung aja 2 mol.
Atau kalau mau pakai rumus, mol elektron sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Koefisien yang ditanya 2. Koefisien yang diketahui 1/1. Mol yang diketahui 1. 2 kali 1, 2 mol. Sama kan? Mau pakai logika atau pakai rumus sama aja. Jawabnya adalah B. Nomor 45 masih sama teksnya seperti soal nomor 44 ya. Di sini ada ceritanya, terus fokus ke pertanyaannya langsung. Jika larutan HNO3 yang digunakan pada reaksi tersebut diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 pekat 12 molar, maka volume HNO3 pekat yang diperlukan adalah. Jadi di sini sebenarnya fokus pertanyaannya itu adalah pengenceran HNO3. Jadi HCl di sini sebagai hiasan aja ya. Nah, rumus pengenceran apa? V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2, dimana V1 sama M1 ini sebelum diencerkan, ya kan, yang V2 ini setelah. Nah, kita lihat sebelum di sini yang mana. Jika larutan yang digunakan ya kan diperoleh dari pengenceran, jadi ini yang sebelum. Nah, V-nya nggak ada ya, V1 itu yang ditanya. V1 kali M-nya ini 12 sama dengan V2 yang mau digunakan, yang mana itu? Ini HCl, ini HNO3 20 ml, volumenya M-nya 6. Jadi kita buat di sini 20 dikali 6. Oke, bisa kita coret ya. 12 sama 6 sama-sama bagi 6. 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. Terus 2 sama 20 ya, bisa juga kita coret. 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 10. Maka V1-nya ini sama dengan 10 ml. Jawabnya adalah D. Lanjut ke soal nomor 46, datanya sama seperti soal sebelumnya, pertanyaan yang beda ya. Jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol dan semua reaktan habis bereaksi, volume larutan HCl yang bereaksi adalah. Nah, kita di sini fokus sama yang diketahui dan yang ditanya. Yang diketahui kan Cl2 di data pertanyaannya ya. Cl2 yang ditanya adalah HCl. Jadi kita buat reaksinya tidak usah secara keseluruhan. Kita buat di sini 3 HCl menjadi Cl2. Nah, sebelumnya kita cek dulu reaksinya itu udah setara belum. Hanya di sini 1 tambah 3 di kanan 2 kali 2 4. Oke, pas. N-nya 1 di kanan 1. O-nya 3 di kanan 1. Ini 2, 3 pas ya. Apa yang belum? Cl-nya ya, Cl-nya 3 di kanan 2 tambah 1. Oke, pas setara. Nah, yang diketahui jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol. Oke, kalau kita buat di sini mula-mula bereaksi sisa ya. Terus yang dikasih tahu di sini Cl2 yang terbentuk atau yang dihasilkan 0,12. Di sinilah ya. Ini mula-mulanya kosong. Ini 0,12. Ini kan naik ke atas 0,12. Jadi kalau di sini berapa HCl-nya? Jadi kan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau ditanya mol dari HCl-nya itu gimana? Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Atau logikanya pun boleh. Kalau ini 1 0,12 berarti kalau koefisiennya 3 tinggal dikalikan. Ya kan? Jadi 0,12 kali 3 sama dengan 0,36. Kalau pakai metode yang tadi sama aja. Koefisien yang ditanya 3. Koefisien yang diketahui 1 dikali 0,12 sama dengan 0,36. Sama ya. Yang ditanya volume HCl. Jadi kan rumus nih kita buat di sini. Mol HCl yang bereaksi kan? Karena volume larutan HCl yang bereaksi ini sama dengan 0,36 milimol atau mol. Ini mol ya. Karena di sini 0,12 mol. Jadi kan mol itu rumusnya kalau pakai volume dan molaritas V kali M. Molnya 0,36 sama dengan volumenya yang ditanya. Volume M dari HCl kita lihat di soal. Larutan pekat HCl 9M dikali 9. Maka V-nya 0,36 dibagi 9 sama dengan
Berapa di sini? 0,04, karena 2 angka belakang koma ya. Kalau dia mol, ini pasangannya liter. Yang disoalkan dalam bentuk mili. Kalau tidak mau diubah, ini langsung dapat ya, yang ada 4-nya itu D. Atau V sama dengan, biar puas ya, 0,04 dikali 1000, supaya mililiter kan sama dengan 40 mililiter. Oke, paham ya?